bahwa feeling seorang ibu menyatakan kayaknya ini bukan anakku yang biasa aku kenal deh. Allah. Dan terjawablah semua pertanyaan itu memasuki tahun ketiga. Allah menghadirkan peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh Ananda, mulai dari pelecehan seksual yang dialami, Kan, mulai nih. sampai pada terlibat suka sesama jenis di pondok tersebut. Jadi solusi usul saya wajib dipindahkan dengan segala konsekuensinya, uang hangus dan lain-lain. Ya bahkan kita harus bilang ke pesantren, anak saya ini baik-baik kenapa jadi begini kan? Harus komplain. Ya. Yang kedua, meskipun sangat-sangat menantang bagaimana memperbaikinya. Nah, anak ini harus dipahamkan tentang bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang di Cerita UFK yang selalu ditunggu-tunggu bersama Abah Ihsan. Dan Abah Ihsan hari ini sudah berada di meja makan kita, lagi ngopi. Ada buah, ada ciomi, ada alanabi, dan ada belahan jiwa saya Musajjad. Apa ini? Ada surat dari salah satu teman online kita. Kok bisa? Kapan nyampenya suratnya? Oh, inilah Abi yang namanya surprise. Waduh. Jadi surat apa nih, Bah? kita baca sama-sama ya, Abah ya. Saya Ya bacakan Allah. ya, mohon Coba, izinnya coba, Abah. coba. Ya. ngomong, Dan Abi. Panjang. Ya Allah. Bismillah ya. Assalamualaikum, Umu, Ustadz, dan Abah. Rasanya baru kemarin saya melahirkan dia, saat-saat bersamaan selama 12 tahun yang tak terlupakan. Bonding yang sudah lekat. Tiba-tiba harus lepas sebab Ananda memutuskan sendiri untuk mondok. Tentu saja ini awal yang penuh dinamika dan perjuangan sehingga kami sama-sama ikhlas untuk saling berjauhan, namun tentu saja dekat di doa. Orang tua mana yang tak pernah menyelipkan doa di sepanjang hela nafasnya untuk kebaikan agar terjaga oleh Sang Maha Cinta. Perubahan kebaikan dalam hal mengaji dan aturan-aturan yang ditetapkan sesuai SOP di pondoknya itu dijalaninya dengan sangat baik. Sehingga Ananda prestasinya ya nggak malu-maluin kami lah sebagai orang tua. Alhamdulillah, anaknya tertib. Bahkan dijadikan sebagai ketua di pondok. Namun di tahun kedua ada perubahan yang sangat drastis. Boleh dibilang itu kemunduran. Saya menilainya dari sikap, perilaku, dan akhlak yang saya sendiri hampir tidak mengenalnya, bahwa feeling seorang ibu menyatakan kayaknya ini bukan anakku yang biasa aku kenal deh. Allah. Dan terjawablah semua pertanyaan itu memasuki tahun ketiga. Allah menghadirkan peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh Ananda, mulai dari pelecehan seksual yang dialami, Kan, mulai nih. sampai pada terlibat suka sesama jenis di pondok tersebut. Innalillahi. Seakan saya kehilangan belahan jiwa, jantung ini berhenti berdetak, merasakan peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh Ananda saya. Hancur rasanya hati dan jiwa ini sebagai orang tua, berontak dan menjerit, "Ya Rob, ampuni segala dosa, salah dan khilafku. Apakah ini memang salahku sebagai ibunya yang tidak mampu membersamainya dalam fase akil baliknya? Umu, Ustadz, dan Abah, semoga kami bisa menembus kembali semua dosa yang telah kami lakukan, tapi tidak kami sadari, sehingga berefek pada Ananda yang pertama mengalami pelecehan dulu, lalu kemudian naik jadi pelaku penyimpangan itu sendiri. Ini dia. Yang sebelumnya saya mengira dia hanya korban, tapi yang terjadi begitu membuat saya syok ketika temannya menyatakan pacarnya. Allahu Akbar. Innalillahi, 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 ya Allah. Tolong Umu, Ustadz, dan Abah, apa yang harus saya lakukan dengan kondisi anak saya ini? Haruskah anak saya keluarkan dari pesantren itu? Padahal saya dan suami saya saat ini berbeda pendapat tentang itu. Itu Abah. Yang pertama, kalau saran saya wajib diambil. Udah jelas lingkungannya rusak. Wajib diambil. Wajib, nggak ada pilihan lain, harus dipindahin. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rajul ala dini khalil." Seseorang itu bergantung dengan siapa dia bergaul, kan? Ya, kita ini boleh bergaul atau kenal dengan orang yang buruk jika kitanya punya daya imun yang kuat. Iya. Tapi jangan
sok-sokan punya daya imun yang Iya. kuat kalau jelas-jelas itu. Kalau tiap hari digasak juga jangan. Iya, Ustadz, misalnya kita niat dakwah ke diskotik sendirian. Hmm. Kita kalau pakai tim oke, tapi kalau sendirian, Ustadz yang diwarnai atau yang mewarnai kira-kira? Wah, udah diwarnai saya. Diwarnai kan gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau di zona red zone jangan main-main lah. Jangan sok-sokan kuat, iman kuat, akal, lalu kita masuk ke situ. Jadi solusi usul saya wajib dipindahkan dengan segala konsekuensinya, uang hangus dan lain-lain. Ya, bahkan kita harus bilang ke pesantren, anak saya ini baik-baik kenapa jadi begini kan? Harus komplain. Ya. Yang kedua, meskipun sangat-sangat menantang bagaimana memperbaikinya. Nah, anak ini harus difahamkan tentang bagaimana itu bisa terjadi. Bagaimana mekanisme tubuh bisa terjadi. Bahwa penyimpangan-penyimpangan itu sebetulnya akibat kecenderungan tubuh yang tidak terjaga. Saya, Ustadz Fatih, semua laki-laki di ruangan ini percaya nggak? Bisa berubah orientasi seksualnya. Bisa. Bukan karena Tuhan menciptakan kita menyimpang dari awal, bukan. Nah, tubuh ini seperti gini lah, Ustadz. Izin Ustadz tangannya sini, Ustadz. Kalau saya cubit begini sakit nggak? Enggak. Hah? Enggak. Kalau saya cubit banget sakit nggak? Iya. Maaf ya Ustadz. Ya kan? Kalau umum saja dielus pipinya sama Ustadz, gimana rasanya? Digini-gini. Senang. Senang, nyaman kan? Nah, di sini tuh ada namanya reseptor. Ada sensor yang dikirimkan lewat saraf-saraf dan dikirimkan ke otaknya kan gitu. Jadi kalau kita dikasih air panas akan merasakan panas. Air dingin akan merasakan dingin. Ya, kecenderungan tubuh itu akan berakibat pada banyak hal gitu. Jika seorang laki-laki menempel dengan laki-laki, tidur bareng, awalnya mereka nggak sadar itu akan terjadi penyimpangan, tapi mulai nyaman. Makanya saya berani, ya mungkin naudzubillah ya, ini saya bilang semua laki-laki ini ruangan bisa jadi kayak misalnya tidur aja 1 tahun 1 kasur sama cowok, lalu tidak terjaga auratnya dan kakinya nempel, nah gitu kan. Nanti kita bahas bagaimana cara mencegahnya supaya itu ya. Tapi kita harus tahu dulu penyebabnya apa gitu. Jadi mereka tidak sadar itu akan muncul, ada perasaan nyaman dari gesekan itu gitu. Mirip seperti orang yang melakukan incest gitu lah, kira-kira gitu. Nggak sadar gitu. Saya punya kasus yang luar biasa, saya bikin kaget. Ada seorang ayah telepon, cuman yang nerima telepon bukan saya, ada tim saya lah. Dia merasa bersalah dan ingin berubah ceritanya. Jadi selama 2 tahun dia berhubungan badan dengan anak kandungnya yang masih kelas 3 SMP. Wa atubu ilaika ya Allah ya Rabbi. Ya gitu. Udah kayak binatang. Nah, tapi orang tua ini sadar bahwa ini salah. Pengen melepaskan diri. Ya, soalnya kan sederhana kan. Anaknya nggak boleh bareng sama bapaknya tadinya kan. Saya sudah mau seperti itu, tapi anaknya nggak mau. Aku sudah terlanjur sayang sama ayah. Astagfirullah. Itu kan mulanya muncul dari setelah istrinya wafat gitu kan. Ayah ini ketakutan karena anak satu-satunya perempuan, Dijagain. tidur sendiri, minta tidur bareng sama ayah. Nah, itu saya bilang yang tadi kecenderungan tubuh itu loh. Iya, sensor. Makanya dalam agama kita ada namanya prinsip mudhojaah, memisahkan tempat tidur. Gitu kan? Wajib hukumnya. Ya. Dan itu disatukan dengan perintah salat muru auladakum bisolah wa hum amna'u sab'a sirin wadribuhum 'alaiha wa hum amna'u asrisin wa faraqu bainahuma fil madaji. Paling telat umur 10 tahun harus pisah kasur, pisah kamar dengan orang tua. Itu kita berdosa jika tidak melaksanakan perintah itu. Perintah Allah. Jadi satu kasur berbulan-bulan apa yang terjadi ketika kedinginan? Misalnya kan itu. Lalu mulai nyaman, lalu nempel pipi, nggak disadari kerusakan itu kan itu. Ya anaknya malah ya nggak mau. Menikmati dia. Udah nyaman. Gitu, ya kan? Ya. Jadi yang kedua ini anaknya harus difahamkan bagaimana yang bisa terjadi, bukan karena Tuhan menciptakan kamu seperti itu. Awalnya begini loh prosesnya sehingga dia sadar.
ya, dan bisa dirubah gitu loh. Asal menyadari dulu bahwa ini tuh tidak terjadi secara maksudnya ada proses. Iya, nggak ujuk-ujuk. Nggak ujuk-ujuk, bukan karena yang jadi salah satu hambatan perilaku menyimpang ini sulit berubah ada gara-gara merasa bukan saya yang pengen seperti ini. Pernah dengar nggak? Takdir. Tuhan yang menciptakan saya seperti ini, Iya. gitu loh. Nyala-nyalain Saya juga Tuhan. nggak mau. Saya juga nggak mau selingkuh, tapi saya tiba-tiba suka sama istri orang, suami orang gitu kan. Itu kan ngaco gitu lah. Itu kan ada proses-proses di situ gitu. Nggak ada ujuk-ujuk. Nggak ujuk-ujuk. Nah, proses-proses di mana al-nidham al-ijtimai, aturan pergaulan dilanggar di situ gitu. Jika Ustadz satu mobil dengan salah satu karyawan akhwatnya mantan model lagi kan, ya usia 25 tahun umur Sajad. Modelnya majalah Flora dan Fauna lagi. Iya, yang cantik ini ceritanya. Oh, yang cantik. Oh, nggak saya kasih ya, Bang, kalau gitu. Enggak, misalnya Oh, nih. misalnya. Oh, Ya, ya. nggak paham syariat gitu. Duaan Iya. satu mobil aja berdua. Iya. Gak usah lama-lama Ustaz, 6 bulan aja. Kira-kira bakal nyaman nggak? Nyaman. Bakal muncul perasaan suka nggak? Iya. Iya. Ya seperti itu. Nah, orang yang di sistem barat kan nggak mengenal yang namanya berduaan nggak boleh. Ya kan? Iya. Kali kita kan Iya. untuk menjaga itu kecenderungan tubuh itu tidak boleh merusak gitu. Itulah kenapa Islam tuh agama preventif ya. Takrobuz zina itu dilarang. Iya. Jadi dari mulai sebelumnya, karena Allah tahu nggak ada ujuk-ujuk. Iya. Kalau tiba-tiba Ustaz ada yang ngajak zina nggak akan mau. Iya. Tapi kalau pendekatannya berduaan, curhat bareng, ngobrol, Video callan berjam-jam, berhari-hari, kan itu. Bisa seseksi apapun, secantik apapun, kalau ada yang ngajak selingkuh saya kan nggak akan mau, kan gitu. Iya. Tapi kalau saya melanggar prinsip-prinsip, misalnya berduaan, ya, makanya alumni pelatihan saya itu kan sering yang setelah ikut pelatihan itu kan biasanya konsul sama saya itu gratis. Asal ikut pelatihan yang 2 hari itu supaya punya dasar gitu kan. Yang mau ketemu saya itu saya bilang nggak boleh sendiri berdua begini, nggak boleh. Harus ada temennya gitu. Kalau saya udah biasa mungkin ya. Tapi buat ibu nggak biasa nanti sama saya kan gitu loh. Ya demikian juga istri saya dengan yang lain gitu. Jadi kecenderungan tubuh itulah yang harus dijaga, bahwa ketika dicubit sakit, ketika ditempel nyaman gitu loh. Dikasih dingin sama semua laki-laki yang berpelukan begitu. Ya. Jadi awal penyimpangan. Jadi yang kedua diajak ngobrol panjang lebar soal bahwa ini kecenderungan ini muncul gara-gara ketidakpahaman menjaga ini. Dan bisa berubah dan ini penyimpangan menurut teori apapun gitu. Segi kesehatan dan segi agama gitu kan. Dan memang awalnya susah gitu. Awalnya susah gitu. Ya, tapi bisa gitu. Gitu. Jadi nggak ada pilihan lain selain diambil itu. Kalau menurut saya gitu. Iya. Sepakat. Saya juga kalau saya usulkan memang dipindahkan, dikeluarkan. Jangan di situ. Dan bahkan nggak boleh lagi di boarding, harus sama orang tua. Lagi reparasi yang di-repair lagi. Nggak boleh dikirim ke orang lagi. Kalau perlu homeschooling. Di-repair lagi. Karena kalau solusinya dia dikirim lagi ke model yang serupa, Bisa jadi dia akan terjadi lagi. Iya, bisa Karena di jadi. bawah. Kan gini. Karena itu ini untuk teman-teman yang lain ya, yang memilih anaknya mau dikirim ke boarding atau pesantren. Saya usulkan beberapa hal ya untuk kemudian pastikan aman. Saya suka nyaranin kasurnya dempet enggak. Itu harus diperiksa itu. Iya. Jadi kalau melisa boarding begitu tuh, lihat kasurnya. Ini kenapa nyatu? Saya bilang ke mudirnya. Biar efisien. Oh nggak bisa, efisien materi. Sumber daya materi, gue selamanya rusak selamanya, nanti gimana? Nggak boleh nempel itu. Makanya di pesantren Cinta Quran kasurnya itu bertingkat. Dan ya, ada atau jarak. bertingkat boleh. Bertingkat, ada jarak, ada CCTV. Betul. Dan ada yang kawal. Dan harus ada yang tidur di situ. Betul. Di asrama. Musrifnya ada di situ. Musrifnya, dan musrifnya pun harus dipilih kan. Kan itu. Jadi nggak boleh tuh nempel-nempel kamar mandi. Bagaimana kan? Sebenarnya dalam Islam punya sistem pencegahan ini sebetulnya. Mau dibahas? Ya nanti aja kalau mau dibahas. Ya ini untuk membahas kasus ini kira-kira begitu gitu. Bahwa ada yang dilanggar pergaulan-pergaulannya gitu. Dan ini belum tentu ibu sudah boardingnya sudah bagus, tapi dirusak di pesantren. Ya ibu harus gugat bahkan pesantrennya itu. Kenapa merusak anak saya gitu. Nah, Abah,
kan awalnya jadi korban. Pertama kali kalau orang jadi korban itu kan pasti jijik ya, Bah. Jijik, marah, takut Sedih. juga, Sedih. semua rasa lah bercampur aduk jadi satu. Tapi kok bisa lama-lama dia malah jadi pelakunya? Itu Padahal kan tadinya itu perbuatan yang dia benci. Tapi kenapa endingnya malah dia jadi pelakunya, Abah? Itu mirip kasus seperti beginilah. Dulu ibu misalnya sama Ustadz Fatih misalnya nih, otoriter. Ustadz Fatih ini kan memperlakukan istrinya, apalagi pejabat, tidak berdaya dan lain-lain. Misalnya ya, jangan umum saja deh, ngeri. Jangan. Ya, jangan. Dan saya memang nggak kayak gitu. Suami saya mau otoriter. Ada seorang ibu, namanya Ibu Markona. Markona, boleh. Ibu Markona ini punya suami Marco. Marco Polo, itu nama kolam renang di Bogor. Marco Polo kepanjangannya. Marco dan Markona. Marco Polo ini kasar sama istrinya, otoriter, macam-macam istrinya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain karena butuh penghasilan dari suaminya. Kemudian suami juga pejabat, tinggi dan seterusnya ya, punya pengaruh kan, nggak bisa berhenti. Lalu Marco Polo ini meninggal, wafat. Nah, si ini punya kekuasaan sekarang di keluarganya. Dia punya anak, anaknya laki-laki, ya. Lalu punya menantu. Kira-kira apa yang terjadi dengan perlakuan ibu ini sama menantunya? Bisa sama, bisa beda. Jadi dia bisa mengcopy paste gimana suaminya dulu memperlakukan dia. Ketika dia tertekan dan dia akhirnya punya kekuasaan, dia seperti ada balas dendam. Ketika kita di kampus dulu, jadi kakak adik kelas, mahasiswa pertama, betul? Ospeknya belum penuh dengan kekerasan, misalnya Dia melakukan lagi. ditendang. Ketika dia jadi senior, apa yang terjadi? Tenang balik sama dia ya. Dia kembali mengulang. Dia buat ospek lagi kan? Buat ospek lagi, yang mirip Panitia malah. dan wanita, dan diwariskan nggak itu kekerasan? Oh, lebih keras dia. Bisa jadi lebih keras. Nah itu maksud saya. Jadi ketika dia punya kesempatan menjadi penguasa, dia ingin membalaskan kesakitannya, kedendamannya pada yang lain gitu. Oh kalau gitu itu nanti jadi rantai setan yang nggak kelar-kelar dong, Abah. Nggak bisa putus. Betul. Karena semua berputar jadi rangkai setan. Itu sebabnya pelaku-pelaku bullying pada dasarnya adalah pelaku-pelaku yang di rumahnya kurang harga diri, kurang perhatian, kurang macam-macam, sehingga dia mencari perhatian yang lain. Makanya ada special need, ada special attention. Pelaku bullying itu ada sebenarnya special attention gitu. Dia untuk mencari penghargaan, karena harga dirinya sering direndahkan di tempat tertentu, di lingkungan terdekatnya. Maka untuk membuat dia naik harga dirinya, ya kan, ada dua kan caranya. Pertama, menaikkan harga diri dia dengan cara berprestasi. Tapi kalau aku nggak punya kapasitas, caranya yang paling mudah apa coba? Iya. Supaya Dia bukan bandel apa? Merendahkan orang lain supaya orang lain di bawah dia. Dia naik. Karena dia nggak punya prestasi. Iya, gitu. Jadi dia awalnya benci, tapi karena sakit luar biasa ya begitu akhirnya gitu. Sama lah kayak kita, nah orang tua misalnya yang dibesarkan dengan penuh kekerasan misalnya, punya peluang untuk melakukan kekerasan lagi pada anak, bahkan bisa lebih sadis. Betul? Iya. Atau kalau tanpa ilmu bisa jadi saya tidak ingin seperti ini, tapi karena tanpa ilmu akhirnya jadi saya nggak mau anak saya dipukul kayak saya dulu dipukul. Tapi karena tanpa batasan yang jelas akhirnya jadi terlalu lembek sama anak. Serba boleh sama anak, yang kita bahas di podcast sebelumnya. Terlalu pengasih sama anak. Kan begitu? Segala dikasih kan gitu. Iya, jadi orang tua yang dibesarkan dengan kekerasan bisa mewariskan, penelitian membuktikan banyak bisa mewariskan kekerasan itu lagi pada anak gitu. Nah, yang terbaik adalah tidak diwariskan tapi dengan ilmu pengetahuan supaya saya nggak melakukan kekerasan sama anak, tapi jangan juga jadi lembek sama anak, jangan juga kemudian tidak bisa tegas sama anak, karena beda kan. Kadang-kadang di masyarakat suka kita bilang jangan terlalu keras-keras lah sama anak, padahal yang dimaksud tegas sebetulnya. Tegas itu bagus, betul? Iya nggak bagus itu kasar. Jadi gini, tegas itu wajib, kasar tidak. Lembut itu bagus, lembek tidak. Kan itu, betul nggak? Beda. Jadi beda. Punya otoritas itu wajib, ain dalam tanda kutip, ainnya kan gitu loh. Otoriter yang nggak bagus. Nah kadang-kadang ini seperti
disamain padahal beda gitu ya. Orang tua tuh harus bisa untuk mendidik anak, orang tua tuh wajib bisa dipatuhi oleh orang. Orang tua harus punya power, punya otoritas. Tapi setelah jadi anak tuh harus dibuat nurut ke kita emang. Tidak bisa ada pendidikan tanpa ada namanya kepatuhan. Jadi dasar pertama gimana caranya anak tuh patuh. Patuh dan modal supaya anak tuh bisa diarahkan. Supaya bisa diinstal. Semua orang tuh harus melakukan futuhat. Iya, Penaklukan sama anak supaya bisa diprogram, diinstal. di macam-macam kan Karena gitu. kalau dia nggak nurut tuh gimana mau install? Iya, tapi setelah anak Iya. patuh, kan tadi orang tua harus punya tadi otoritas. Tapi setelah anak patuh tidak boleh otoriter, mentang-mentang nurut. Lalu kita sewenang-wenang, anak lagi main sama temennya, beliin mama tomat ke warung. Nah itu kan tidak memuliakan anak gitu. Mentang-mentang anaknya soleh, nurut, baik. Lalu kita tidak melihat waktu gitu. Ya kan? Jadi kita harus punya otoritas, tapi bukan berarti otoriter gitu. Tuh, kejawab nih. Sekarang pertanyaan dan ini juga pernyataan Mbah. Abi Sudirman kejadian kemarin itu sebenarnya bukan Abi Sudirman saja. Dulu ada yang namanya siapa yang di London, di Manchester itu sampai 7 laki-laki atau 17 laki-laki yang bahkan ada yang disuntik sama dia, dibius, akhirnya dia disodomi juga. Ada yang dibunuh, ada yang diancam tangan kakinya diikat gitu ya. Itu dia bayangkan meluapkan rasa itu, dan dia anak Indonesia. Sebelum itu kita juga pernah dengar tuh yang namanya siapa Emon. Yang dia pacaran laki-laki Rian. Rian Jombang. Rian Jombang. Itu juga dia cemburu karena pacarnya yang cowok ini, kemudian pacaran lagi sama cowok lagi. Ya marahnya cowok ini kan beda ya sama cewek. Kalau marahnya cowok kan marahnya cewek nangis, baper. Kalau marahnya cowok bunuh. Cowok main pisau. Kan habis dibunuh, dicincang. Jadi ternyata emosi jiwa itu yang tidak terkendali karena tidak ada pemahaman Islam yang benar. Itu bisa berujung kepada sadisme. Nah, pertanyaan saya, Bah, gimana cara nyembuhin itu, menyelesaikan itu? Apalagi sistem sekarang tidak menggunakan Islam yang merupakan pencegahan efektif hukuman potong tangan, hukuman rajam, hukuman jilid, hukuman dilempar dari gedung dengan posisi terbaik, kan nggak ada sekarang. Nah, ketika tidak ada nih, paling tidak nih, apa? Negara udah absen nih. Nah, apa dong yang bisa dilakukan sekarang untuk mencegah paling nggak? Ini keluarin lagi, nanti ada lagi nih kasus. Masih ingat nggak Abah dulu kasusnya Heri? Heri itu kiai pesantren. Dalam tanda kutip masih normal, 20 santriwati. 4-nya pengguru Quran, 2-nya sampai amil 4 kali. Saya tuh bingung gitu. Kok ini ada lagi, terus aja berita tuh gitu lagi. Nah, kalau nggak ada efek jerah bagaimana? Betul. Ya, jadi yang di Inggris itu namanya Reinhard Sinaga. Iya, benar Abah. Reinhard, iya benar Sinaga. Yang diperkosa menurut laporan yang saya baca itu 159. Iya. Innalillahi. Makanya dia sekarang di penjara seumur hidup. Terbesar dalam sejarah Inggris. Inggris. Kita fokus dulu yang ke pesantren tadi. Kenapa di pesantren itu atau di lembaga murid itu punya peluang untuk terjadi penyimpangan begitu? Jika di sekolah formal ada banyak yang ngawasin, ada penilik sekolah, ada akreditasi. Nah, maka sebaiknya kalau kita pesantren, kita tanya ada pengawasnya siapa, standarisasinya apa. Kan umumnya ada yang tidak ada gitu. Sebagian mereka tuh tidak ada pengawasnya gitu. Iya. Tapi kalau dibilang pengawas, ada sekolah internasional di Jakarta kurang keren apa? Bayarnya ratusan juta, pengawasannya ketat. Enggak, pasti enggak ada pengawasan ketat itu. Enggak mungkin, pasti ada yang bolong. Yang terjadi pembulian itu kan? Bukan. Yang ini pelecehan pada anak sekolah. Sodomi juga. Bahkan akhirnya kepala sekolahnya ternyata adalah seorang gay. Iya. Iya, berarti sistem pengawasan pasti kurang. Misalnya kan harus ada yang saling mengawasi sistem gitu. Misalnya di sekolah saya, misalnya di mobil jemputan aja ada guru kan, ya kan? Itu salah satu ikhtiar kita gitu, untuk membuat anak seperti itu kan, tercegah dari itu semua kan, ya. Terus agar tidak terjadi lagi, bagaimana?
Ya anak-anak seperti tadi kasus yang kita bacakan itu Iya. dari kecil, kalau solusi Islam adalah tarbiyah jinsiyah. Anak-anak harus diajarkan soal bagaimana mereka menjaga tubuhnya, gitu. Siapa yang boleh menyentuh mereka, ya. Lalu bagaimana pencegahannya, gitu, supaya nggak terjadi lagi. Iya. Ini dari segi domain keluarga, gitu. Iya. Kalau kita yang ideal adalah berharap sama negara, kan. Iya. Gitu. Tapi kan masalah politik ya. Iya. Kita apa yang bisa kita lakukan di Iya. keluarga kita, gitu. Iya. Ya mengajarkan yang namanya tarbiyah jinsiyah kepada anak-anak kita, pendidikan seksualitas yang sesuai dengan nilai-nilai agama kita kepada anak-anak kita, gitu. Ada poin-poinnya, gitu. Ya. Salah satunya adalah tentang yang dari sederhana dari kecil. Ya, aurat itu kan gitu, harus menjaga. Dalam Al-Quran sudah disebutkan ya, menjaga kemaluan itu, teman-teman, itu mulainya dari menjaga pandangan. Ya kan gitu. Betul. Jadi kemaluan itu menjadi tidak terjaga gara-gara pandangan apa? Nggak terjaga. Tidak terjaga. Dimulainya dari situ kan. Pandangannya liar. Oke. Atau dalam agama kita nggak boleh menyentuh. Ya, melihat saja nggak boleh, apalagi menyentuh. Keren nggak kalau anak kita punya pemahaman begini? Ya. Saya nggak mau disentuh sama siapapun kecuali suami saya, misalkan anak kita perempuan. Bagus nggak? Bagus. Tenang nggak kita? Kan gitu. Hmm. Nah, anak-anak kita diajarkan dari kecil. Diajarkan nggak dari kecil? Kalau dari kecil saya, kalau dipegang pantat, apa yang harus saya lakukan? Kalau diremas pantatnya. Tonjok. Kalau kemaluan saya diginiin Iya, sama iya, orang asing, iya, apa yang iya. kita lakukan? Sikat. Nah, kan gitu. Ya. Boleh nggak sebetulnya anak kita dipangku sama orang asing? Dari umur berapa boleh dan tidak boleh? Itu sebenarnya ada aturannya semua dalam agama kita. Detail banget ya. Iya. Memisahkan tempat tidur. Misalnya di Al-Quran sudah disebutkan. Ya, teman-teman. Anak yang belum balik harus izin 3 waktu. Tapi kalau setelah balik, wajib sepanjang waktu. Artinya minta izin ke orang tua itu apa sih? Ya, minta izin ke kamar orang tua artinya kamarnya terpisah atau bersatu? Terpisah. Dan bahkan sejak zaman Aristotle ini udah ngomong, Aristotle itu nggak boleh ya anak itu disatuin gitu loh. Kalau nggak mau percaya dengan agama gitu ya. Pakai Aristoteles deh. Ya, gitu pakai Aristoteles deh gitu. Aristotle udah lama ngomong tentang pentingnya memisahkan tempat tidur gitu. Ya. Jadi ada banyak cara supaya anak-anak kita terjaga dari ini. Ya, yang belum, teman-teman yang masih punya anak-anak SD, TK, saatnya kita ngajarin ini tentang anak-anak kita. Ya, sebab kita hidup di zaman yang berbeda. Ya. Bahkan masalah seksual sekalipun itu adalah salah satu bagian penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Gitu. Karena masalah seksual itu tahu nggak, Ustaz? Masalah seksual itu masalah akidah. Banyak yang nggak sadar bahwa masalah seksual itu bukan hanya sekedar masalah biologis, bukan masalah akidah. Gimana hubungannya? Hubungannya. Manusia itu dalam hidupnya memiliki banyak sekali pertanyaan kalau intelektual dia bekerja. Pertanyaan-pertanyaan besar manusia salah satunya adalah Uqdatul Kubro. Ya kan? Salah satunya dari mana saya berasal. Termasuk mengetahui tubuh saya berasal dari mana. Untuk apa tubuh saya dipakai? Tangan ini fungsinya apa? Kemaluan fungsinya apa? Itu kan bagian dari akidah. Anak-anak harus paham bahwa dia keluar dari rahim ibu lewat mana. Ketika bertanya soal saya berasal dari mana, tentu anak karena berpikir konkret, yang diomongkan dari mana itu ada fisiknya dulu kan gitu. Tapi pertanyaan saya berasal dari mana itu masalah akidah bukan? Dari perut ibu. Sebelum perut ibu kamu ada di mana? Itu masalah akidah bukan? Jadi salah satu tujuan anak-anak kita dikenalkan tarbiyah jinsiyah atau pendidikan seksualitas adalah mereka tahu dirinya. Man arafa nafsah arafa Robba, maka dia akan mengenal Tuhannya. Gitu. Nah, jadi kalau anak-anak kita supaya perilakunya bagus, soal perilaku-perilaku seperti ini, dia harus kenal tubuhnya. Makanya teman-teman tahu nggak ada buku yang namanya bagus banget, judulnya To Behave. Ya. To behave. Behave aja. Oh, behave. Bahasa Inggris. Jadi kalau kita mau punya perilaku behave atau baik, if you want, di dalam pembukanya itu ditulis gini.
Jika kamu ingin berperilaku baik atau behave, kita harus belajar biologi. Biologi itu artinya mengenal tubuh kita sendiri. Gitu. Apa yang dibutuhkan oleh perut kita, apa yang dibutuhkan mata kita, apa yang dibutuhkan kemaluan kita, apa yang dibutuhkan tangan kita, apa yang dibutuhkan kulit kita, apakah macam-macam gitu. Jarang dibahas nih. Penting nih. Ya kan gitu. Dan untuk bisa mengenal tubuh kita harus punya namanya ilmu pengetahuan. Ya kan? Ilmu pengetahuan itu kan ada yang ditulis oleh Allah, ada yang tidak ditulis oleh Allah. Ya. Yang ditulis Allah ada di Quran gitu. Ada kauliah. Ya, yang tidak ditulis oleh Allah, nah kewajiban kita mencarinya. Sehingga kita bisa memfungsikan hidup kita di dunia. Tujuannya apa? Kan dari mana saya berasal, mau ngapain saya ke dunia, hendak kemana saya hidup di dunia, kan gitu. Ini erat kaitannya dengan masalah akidah. Nanti misalnya kayak setelah ayah ibu nggak ada, aku harus ngapain? Aku harus kemana? Kan gitu. Makanya salah satu tujuan pengasuhan adalah mempersiapkan anak berpisah dengan orang tua.